Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kacau begitu ya, penemuan baru ya dari survei Indo Strategik begitu ya. Mayoritas warga tidak setuju dengan IKN, segera pindah. Apa artinya begitu ya? Apakah ini proyek ambisius Pak Jokowi begitu kan? Investasi sana sini banyak orang yang tidak tertarik untuk menginvestasikan di IKN begitu. Ibu kota pindah ke sana sini begitu ya. Apa yang mesti diperjuangkan hari ini begitu ya? Jangan-jangan ini proyek ambisius. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi sudah saatnya masyarakat hari ini begitu kan ya. Banyak yang kemudian tidak setuju IKN itu segera pindah begitu. Karena apa? Karena di satu sisi melihat realitas dan perkembangannya, ya oke lah kalau ibu kota pindah misalnya begitu ya, tidak menjadi masalah. Tapi bukan berarti hari ini begitu kan. Pertanyaannya banyak sekali, kenapa IKN itu tidak dipindah ke Papua, tidak dipindah ke yang lain? Karena kata Pak Jokowi kejauhan dan sebagainya begitu ya. Jadi, apakah ini ada satu bisnis yang kemudian ada sesuatu yang kemudian hal yang politis? Itu mesti masyarakat hari ini bertanya-tanya begitu kan. Padahal ibu kota di Jakarta itu yang mesti diperbaiki itu adalah pemimpinnya di situ, presidennya di situ begitu. Kalau alasannya banjir sana sini, di mana Indonesia yang tidak terjadi banjir begitu ya. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa ya banyak yang kemudian dalam survei itu banyak tidak setuju dengan adanya ya IKN ini pindah begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, kalau aku kalian mau apa ya ini? Kalau aku mau kalian mau apa ya? Aku yang berkuasa sekarang, suka-suka akulah. Direktur Eksekutif Institute for Demokrasi dan Strategic Affairs Indo Strategik ya Khairul Umam mengatakan jumlah responden yang kurang dan tidak setuju IKN pindah mencapai 53,3%. Artinya apa? Masyarakat tidak setuju ya ibu kota ini pindah, titik di situ begitu kan ya. Jadi sekarang kalau dibangun IKN di situ ya ibu kota pindah begitu ya, ya mayoritas bagaimana dengan Jakarta? Bisa saja begitu. Di Brazil, di negara-negara lain ya sudah pindah berapa kali ibu kotanya begitu. Tapi tidak punya dampak, pada akhirnya kembali juga begitu kan. Di negara-negara lain juga ada begitu kan ya, karena pindah ibu kota itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan begitu. Kenapa? Karena begitu banyak anggaran yang digunakan di situ begitu kan. Bahkan ya IKN ini sudah diobral oleh Pak Jokowi begitu ya. Investasi sana sini ya bagi orang-orang asing tidak minat di situ begitu ya. Bahkan ini. Jadi ingat ya ucapan almarhum Babe Ridwan Saidi ya tentang ibu kota negara. Ibu kota negara nggak bakalan pindah dari Jakarta. Jakarta tetap di mari-mari ya. Karena ada sejarah yang sambil ketawa ciri khas beliau ya. Kesampingkan dulu ya hasil tersebut di atas, pertanyaan dan tersisa. IKN itu kebutuhan apa keinginan ya. Dan kalau ada yang jawab jangan gunakan kata pokoknya. Jadi ini mungkin ini bukan kebutuhan ya, tapi mungkin keinginan di situ. Kalau alasannya banjir sana sini kan tadi tidak masuk akal sana sini begitu ya. Biar ada pemerataan ya. Ibu kota pindah dan sana sini begitu ya. Jadi saya kira bahwa di Jakarta sekarang itu sudah maju luar biasa begitu ya. Ya bisa saja nanti kalau ibu kota pindah begitu ya ke IKN ya, pindah ke IKN misalnya ya. Terus apakah ini bagaimana untuk kemajuan di IKN dan di Jakarta begitu? Orang-orang di luar sana mengira bahwa ya DKI Jakarta itu adalah sebagai ibu kota kalau itu memang nanti dipindah begitu kan. Kok lebih maju DKI Jakarta daripada ibu kotanya, kan seperti itu logikanya begitu. Jadi saya kira persoalan-persoalan seperti ini banyak orang yang kemudian tidak setuju. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, survei Indo Strategik mayoritas warga tak setuju dengan IKN segera pindah ya, dikutip dari CNN Indonesia begitu ya. Hasil survei Indo Strategik yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan ibu kota negara IKN ya segera pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur begitu ya. Ke Kaltim di situ begitu ya. Bahkan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategik Khairul Umam mengatakan bahwa jumlah responden yang kurang dan tidak setuju IKN itu pindah 53,3%. Artinya apa? Orang yang punya rumah di Jakarta ya, kalau dia ASN, kalau dipindah di situ ya harus pindah begitu kan.
harus ngontrak lagi di situ, harus beli rumah di situ begitu. Jadi saya kira persoalan-persoalan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal buang-buang uang begitu ya. Kira-kira seperti itulah ya anggapan kita begitu. Jadi oke, tidak menjadi masalah IKN itu pindah, tidak menjadi masalah, tapi bukan saatnya hari ini begitu kan. Karena IKN itu pindah sejak dulu ya, dari pembahasan mulai sejak SBY dan sebagainya begitu. Karena mungkin dengan anggaran itu tidak mudah begitu ya. Bahkan di sini ini cukup unik ya, masyarakat menyampaikan sekitar 53,3% ya merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara itu dipindahkan ke Kalimantan Timur, kata Khairul dalam konferensi pers secara virtual. Bahkan dia mengatakan ya, Khairul mengatakan ya, survei tersebut pihaknya menemukan ada 3 alasan utama mayoritas masyarakat kurang setuju di IKN ya segera pindah ke Nusantara di Kaltim. Alasannya pertama, biaya pembangunan IKN dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk menangani masalah-masalah Indonesia. Betul begitu ya, satu sisi seperti itu. Bahkan alasan yang mereka tidak setuju ya, 42,6% merasa biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak. Bahkan kedua, pembangunan IKN itu di Kalimantan Timur dinilai dilakukan secara tergesa-gesa. Alasan terakhir yaitu DKI Jakarta dinilai masih layak dan pantas untuk menjadi ibu kota negara. Ya bisa saja orang akan melihat bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota nanti begitu kan ya. Walaupun ibu kotanya pindah, tetapi orang menganggap bahwa DKI itu sebagai kemajuan luar biasa begitu. Kalau ada kesetaraan misalnya, biar ada pendapatan juga naik, biar ekonomi juga ada seimbang di situ di Kalimantan Timur misalnya, ya saya kira apakah ini kebutuhan atau keinginan? Kan begitu pertanyaannya begitu. Jadi saya kira mungkin nanti karena usaha-usaha yang ada selama ini berada di pusat DKI Jakarta begitu. Saya kira tidak mungkin. Ya paling cuma ASN-nya yang pindah di situ begitu ya. Tetapi barter dari ekonomi masyarakat kecil di situ pasti tetap menjadi pusat DKI Jakarta. Ya saya kira prediksi saya begitu kan, IKN itu akan menjadi sia-sia begitu. Buktikan aja nanti begitu ya. Bahkan 16,5% merasa berpindahan IKN belum mendesak dalam ya waktu dekat. 82% menilai Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara. Bahkan survei Indo Strategi tersebut dilakukan pada tanggal 9 sampai 20 Juni 2023 ya. Metode yang digunakan multi-stage random sampling dengan melibatkan ya sampel 1.400 ya responden dari 38 provinsi yang meliputi 84 dapil di seluruh Indonesia. Inilah kalau berbicara terkait dengan adanya survei di situ begitu kan, ada ketidakpuasan luar biasa begitu. Jadi artinya selama ini ya kita lihat saja proyek-proyek ambisius luar biasa begitu ya. Jadi saya kira bahwa ya IKN itu dalam jangka panjang sebenarnya menarik begitu kan, tapi bukan saatnya hari ini begitu kan. Hutan di sana dia digunduli semua begitu kan, dibongkar semua dan sebagainya begitu kan, demi IKN dan sebagainya. Jadi inilah yang kemudian bahwa orang-orang di luar sana begitu kan, daripada buat IKN ya mending ya uangnya dibuat kepada kesejahteraan masyarakat ya, kesenjangan di situ begitu. Jadi sampai kalau 2 tahun batasnya saya kira tidak mungkin, pasti ada molor di situ begitu ya. Jadi inilah yang kemudian ya hutan-hutan di sana digunduli dan semoga semua di situ begitu. Jadi kalau persoalan-persoalan inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada bangsa kita begitu ya. Bagaimana nasib yang ada di KN di situ begitu ya. Ini titik nolnya Nusantara dari sini begitu ya. Ini kan masih menjadi hutan di sini begitu ya. Terus kemudian kayu-kayu ditebang sana sini begitu. Kasihan begitu ya. Sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.